Wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang Laplace ya. Iya, Bu. Kemarin, Iya, Bu. iya, kemarin saya sudah mengirimkan materinya atau belum ya? Saya lupa. Sudah belum, Mbak? Yang lapis sudah, Bu. Yang Ah, setelah Ibu oh mengajar sudah langsung ya. Ibu kirim. Iya, Bu, sudah. Oh ya, nanti saya mengirim yang persamaan diferensial difusi ya. Sebentar. Oh ya, untuk apa namanya? UASnya itu nanti kayaknya sekitar tanggal 30 ya, teman-teman. Nah, kita kan masih punya pertemuan, berapa pertemuan berarti nih? 4 pertemuan lagi ya. Sebenarnya apa namanya? Kita banyak liburnya juga sih ya. Nanti kalau misalnya emang di akhir masih banyak yang kurang materinya, nanti ya kita bisa ganti lah ya. Bisa tambah hari gitu maksudnya. Nah, langsung saja ya. Apakah sudah muncul presentasi saya? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Sudah jelas ya ini suaranya saya ya. Oke. Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang persamaan Laplace ya. Nah, sekarang kita membahas persamaan difusi atau untuk aliran panas. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya itu kita kan mencari distribusi temperatur tuh ya, misalnya di sumbu X sama dengan 5 sama Y sama dengan 5, kira-kira temperaturnya berapa nih? Nah, itu pakainya persamaan diferensial parsial untuk yang. Tapi kalau misalnya kita mencari aliran panasnya atau menggambarkan bagaimana suatu zat panas, partikel menyebar dalam suatu medium seiring waktu. Nah, ada kata-kata waktu. Berarti untuk yang difusi ini kita berkaitan dengan ini nanti. Jadi ada fungsi apa namanya? Ini nih tambahannya. Jadi X, Y, Z-nya itu adalah fungsi ruang ya kan di bidang kartesian sama ditambahan ada T-nya. Ini adalah waktu. Kalau yang sebelumnya itu Laplace itu cuman kartesian aja kan ya X, Y ataupun Z. Tapi kalau yang ini nanti kita ketambahan T kecil ini ya waktu. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya untuk yang Laplacian kan nabla kuadrat U sama dengan nol ya. Nah, kalau yang di difusi ini nanti nabla kuadrat U-nya bukan nol, tapi nabla kuadrat U sama dengan 1/alfa kuadrat do U per do T. Ya, jadi bedanya itu di sini ya, untuk yang difusi. Kemudian U-nya, kalau yang sebelumnya itu kan X dikalikan Y ya, kalau yang Laplacian. Tapi kalau yang ini, yang difusi ini nanti kita perkaliannya punya ini F dikalikan sama T. Ya, T-nya ini dalam fungsi waktu ya, bukan temperatur. Jadi F-nya ini fungsi ruang. Nah, F-nya ini nanti bisa fungsi X sama fungsi Y atau fungsi X aja ya bisa. Dikalikan sama T. Nah, alfa kuadrat ini merupakan konstanta karakteristik bahan. Dah, jadi untuk persamaan umumnya ya, untuk yang persamaan difusi itu ini. Jadi nanti nabla kuadrat kan awalnya itu kan ini nabla kuadrat kita ganti dengan F kali T. Berarti kan jadinya nabla kuadrat F T ya kan sama dengan 1/alfa kuadrat do per do T dalam kurung F T. Nah, ini penjabaran dari sini. Nah, setelah itu kita apa namanya pisahkan nih. Nah,
Ini kan ada, ini itu sama ya kayak yang di atas. Jadi 16 kuadrat FT sama dengan 1/alfa kuadrat do FT per do T. Nah, jadi kalau misalnya do ini, kalau masih ingat kalian, do ini untuk lebih dari satu variabel ya. Kalau misalnya nanti ada D, berarti cuma satu variabel. Berarti misalnya DT kuadrat per DT, D bukan pakai do ya. Nah, terus kita pisahkan nih. T-nya dikeluarkan. Tinggal ini nabla kuadrat F. Bukan nabla kuadrat FT, tapi nabla kuadrat F sama dengan 1/alfa kuadrat. F dikalikan. Nah, ini kan ada dote ya. Ya kan? Nah, kemudian karena dote berarti di atas yang ini. Bukan pakainya F, tapi mengikuti yang di bawah. Jadinya DT ya. Jadi F dt per dt kecil. Kenapa pakai D kecil? Ya bukan kenapa nggak pakai do? Kenapa pakainya D? Karena tadi ya, karena kalau D untuk satu variabel, jadinya dt per dt kecil. Nah, ini kan campur ya. Jadi sebenarnya ya teman-teman, kalau misalnya persamaan Laplace sama difusi itu sebenarnya sama semuanya ya. Jadi kalian pertama nih menuliskan ininya dulu nih, samaan umumnya dulu. Kemudian kalian tentukan dia perkaliannya itu apa, fungsinya itu apa gitu ya. Maksudnya perkaliannya kan kalau ini fungsi f dikalikan fungsi t, barulah ke sini nih. Ini didefinisikan dari sini terus ke sini ya kan. Habis itu baru ke sini. Nah, setelah itu barulah, nah kita kan lihat nih ada T, ada F sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan juga ada F, ada DT. Jadi kan campur tuh, nggak satu kelompok. Nah, kita biar sebelah kiri misalnya F, yang sebelah kanan T gitu kan misalnya. Makanya ini nanti kita dibagi dengan FT. Kenapa? Biar nanti mengelompok gitu ya. Jadi nanti T nabla kuadrat F dibagi dengan FT. Berarti T per FT. T-nya dicoret tinggal 1/F. Dikalikan nabla kuadrat F sama dengan 1/alfa kuadrat. Ini juga sama ya. 1/T dikalikan DT per DT kecil sama dengan konstanta. Nah, sebentar ini setelah kan kita coba lihat nih. Ini kan sudah mengelompok ya. Yang sebelah kiri F, yang sebelah kanan T. Karena sudah mengelompok, tinggal baru kita kasih konstanta. Konstantanya di sini untuk persamaan diferensial parsial itu selalu minus K kuadrat ya. Jadi mau yang Laplace juga minus K kuadrat, yang difusi juga minus K kuadrat. Ini diberikan ketika sudah mengelompok ya. Misalnya satu variabel di sebelah kiri, F, kemudian yang sebelah kanan misalnya T, sebelah yang kanan gitu. Nah, lanjut ya. Ini setelah kita mengelompokkan ya satu-satu. Nah, barulah nih kita tinjau satu-satu langkah berikutnya. Jadi yang sebelah sini dulu disama dengan minus K kuadrat. Nah, ya enggak. Berarti 1/F nabla kuadrat F sama dengan minus K kuadrat. Nah, F-nya pindah ruas ke sini. Jadinya nabla kuadrat F sama dengan minus K kuadrat plus minus K kuadrat F gitu kan. Nah, habis itu pindah ke kanan. Ini paham nggak kalian ya? Jadinya kan ini sebenarnya gini, 16 kuadrat F sama dengan minus K kuadrat F. Itu kan 16 kuadrat F sama ditambah K kuadrat F sama dengan 0. Nah, makanya hasilnya ini ya. Udah, ini kalian tulis dulu. Nah, kalau misalnya bentuknya kayak gini, langsung aja berarti ini kan F ya, punyanya F. Berarti nanti solusinya fx-nya itu sama dengan, itu selalu ya, sinus sama cos sinus. Nah, sinus apa? Sinus kx sama yang ini cos kx. Ya, nah tinggal yang ini kita sama dengannya dulu.
Berarti 1/alfa kuadrat kali 1/t, dt per dt sama dengan minus k kuadrat. Dah ya hasilnya ini. Dah, dt per dt ya sama dengan minus k kuadrat 1/alfa kuadrat t. Nah, kita kan mau mencari t ya, t besar gitu ya. Udah berarti ini nanti tuh diintegralkan ya, biar nanti hasilnya itu t ya. Jadi intinya teman-teman, kalau misalnya nanti bentuknya itu seperti ini ya, nabla kuadrat, misalnya X atau F ditambah K kuadrat, F nanti otomatis solusinya pakainya sinus sama kosinus ya. Tapi kalau nanti bentuknya kayak gini, nah kalian integralin, nanti pasti bentuknya menjadi epsilon minus K kuadrat dan seterusnya. Jadi nanti bentuknya epsilon pangkat gitu. Ya. Dah, ini punya kalau dijabarin atau diintegralin jadi hasilnya ini. Integral dari dt per dt itu t sama dengan minus k kuadrat alfa kuadrat t. Nah, ini sepertinya sudah saya jelaskan di slide berikutnya sepertinya. Jadi dari itu kita sudah memperoleh solusi dari fx sama t-nya ya. Nah, ini pembuktiannya ya. Kalau misalnya ini apa namanya kalian bingung. Jadi intinya kalau misalnya bentuknya gini, nambah kuadrat F tambah K kuadrat ya, atau bilangan pangkat 2 sama dengan 0, nanti otomatis pakainya sinus sama kosinus ya. Ini pembuktiannya. Nah, kalau yang ini, tadi turunan berarti nanti tinggal diintegralkan gitu. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya itu ada dinding lemari es ya. Ini ada dinding lemari es setebal, ini tebalnya itu L. Nah, dengan tinggi tak terhingga, anggap lebar permukaannya ini sedemikian lebar sehingga aliran panas hanya terjadi dalam arah sumbu X. Nah, ini jadi pada saat T-nya itu sama dengan 0, ini atau X-nya sama dengan 0, ternyata suhunya itu 0 derajat. Tapi ketika suhunya itu di X sama dengan L, berarti di sini ya. X sama dengan L, berarti suhunya dia 100 derajat. Kalau yang ini, ketika X-nya itu sama dengan 0, dia suhunya itu 0 derajat ya. Beda ya. Jadi yang sebelah kiri 0 derajat, yang sebelah kanan itu 100 derajat. Yang ditanyakan carilah persamaan dari ini. Atau fungsi temperatur T ya. Nah, caranya gini. Nah, jadi kalian tinjau dulu. Kondisi awalnya ini agak beda juga ya sama yang sebelumnya yang Laplace. Kalau yang Laplace kan nggak ada waktu. Kalau yang ini udah ada waktunya ya. Nah, kita tinjaunya dengan T sama dengan 0 dulu ya. Nah, U0 itu sama dengan 0. Ya sesuai tadi ya, temperatur tadi. Jadi temperatur ketika di X sama dengan 0, U-nya itu 0. Ketika di X sama dengan L, itu U0-nya itu 100 derajat. Ya, nah, U0-nya ini di sini biasanya sudah diketahui 100 per L kali kan ya. Nah kemudian ini untuk kondisi awal. Nah, kalau misalnya ini T sama dengan 0 ya. Kalau misalnya di kondisi T lebih dari 0, itu ya kita tinggal apa nih? Ya, ini udah tadi ya. Jadi ketika T-nya sama dengan 0, sama seperti tadi, fx-nya itu sinus kx cos kx. Nah, T-nya itu epsilon minus k kuadrat alfa kuadrat T. Ini seperti yang tadi ya kita cari. Jadi kita tinjau T sama dengan 0 sama T lebih dari 0. Kalau T sama dengan 0, udah jelas ini. Tadi saya jelaskan ya caranya. Ya kalian pasti sudah mengantuk ya. Aduh. Bu, izin bertanya, Bu. Nah, gimana gimana?
Berarti nanti kalau misalkan ada soal kita Maaf, tinjau mana steady table dulu bentar ya Bu aja. ya. Pertama-tama. Mm-mm. Baru kemudian itu emang udah pasti T-nya. Gimana, Mbak? Untuk misalkan ada soal nih Bu. Berarti nanti kita ada soal yang tentang difusi. Bentar, bentar, bentar. Misalkan kayak yang tadi. Ini sebentar, Mbak. Hmm, Itu iya. Nanti berarti kalau ada nanti soal kita gimana? kalau ada soal yang kayak tadi itu yang tentang persamaan difusi, itu berarti nanti kita tinjau kondisi awal saat steady state dulu ya Bu. Mm-mm. Meskipun tadi ya pertanyaannya agak kurang jelas ya, tapi kayaknya saya agak menangkap ya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal nih ya, kalian tulis dulu kan, gambar dulu nih, apa namanya, sesuai dengan soal yang gambarnya ini. Nah, barulah kalian menulis ininya nih, ya. Nah, menulis ininya. Tapi kalau misalnya udah diketahui ya, berarti kalian nggak usah tulis, ya. Nah, setelah itu, eh, nah, setelah itu, ini kalian tinjau, punya pasti sesuai dengan yang tadi tuh, kan yang diketahui tadi T sama dengan nol ya, Iya, ya kan? Tadi, nah T sama dengan nol itu ternyata 0 derajat. X sama dengan L itu 100 derajat. Nah, jadi nanti kalian tinjaulah sesuai dengan soal atau sesuai dengan gambar ya. Jadi ketika T-nya sama dengan nol, kalian cari tuh UU nolnya itu berapa. Nah, biasanya kalau misalnya ini sama nih, UU nolnya itu 100 per L kalikan X. Itu biasanya untuk yang difusi pakainya ini 100 per L kalikan X ya. Nah, kemudian barulah kondisi ketika T-nya lebih dari nol ya. Nah, ketika T-nya lebih dari nol pasti sebenarnya pasti rumusnya sama teman-teman ya. Biasanya rumusnya sama nih, maksudnya rumusnya sama tuh ininya ya. Nah, ininya tuh sama, biasanya yang berbeda itu syarat batasnya yang berbeda. Jadi kalian pakai aja ini nih nanti ya, pakai rumus yang ini. Nah, ini untuk keadaan yang difusi ya. Kalau misalnya memang diketahui fungsi ruangnya itu di sumbu X sama T kan. Nah, setelah itu, nah ini baru uji syarat batasnya. Sebenarnya harusnya tuh yang Laplacian, difusi nanti habis itu persamaan gelombang itu sama sebetulnya langkah-langkahnya ya. Kalian coba deh bisa lihat nanti. Pasti langkah-langkahnya sama nanti di akhir pasti dikaitin dengan deret Fourier pasti. Tadi Mbak Aulia pertanyaannya gitu bukan ya? Menjawab atau enggak? iya Bu, menjawab. Mm-mm. Oke. Soalnya tadi agak kurang jelas juga sebenarnya pertanyaannya karena sinyalnya agak terputus-putus. Dan nah, habis itu kan tadi sudah menemukan solusinya ya. F-nya itu berapa, T-nya itu berapa ya. Nah, baru uji syarat batasnya. Nah, uji syarat batasnya kan ini U-nya ini X, Y, Z sama T ya. Tadi kan untuk U-nya ini kan perkalian sebenarnya ya. Perkalian dari F tadi dikalikan sama T ya, tadi pakainya ya. Kita. Lupa. Nah ya nih. Jadi U itu kan tadi ya yang awal mana nih? Nah ini kayak U. Nah kita kategoriin dulu nanti setelah uji syarat batas. Nah ini kan di awal U ini sama dengan F dikalikan T ya. Nah sebentar. Nah ini kita terapin di sini nih. Nah, di sini setelah langkah-langkah tadi kita tuliskan uji syarat batas U ini kan F kalikan T. Nah, di mana ini itu T-nya, yang ini adalah F-nya kan. Nah, ditulis tuh. Sebentar, ini mana sih? Ini F-nya, ini T.
Sebenarnya ini agak emang agak susah sih kalau yang ini ya. Nanti kalau yang gelombang udah agak mending teman-teman. Maksudnya agak mending gitu daripada ini. Nah, kemudian kita tinjau satu-satu. Tadi kan ada dia yang diketahui X-nya sama dengan nol ya. Kalau tadi kan T sama dengan nol. Kalau yang ini kita tinjau, kenapa X-nya juga ditinjau? Karena ini kan ada fungsi X sama fungsi T kan kita pakainya. Jadinya makanya tinjau satu-satu. Kalau yang tadi T, kalau yang ini X. Nah, X sama dengan nol sama X sama dengan L ya. Nah, X sama dengan nol, U-nya itu nol. Nah, manakah yang dari ini yang kira-kira hasilnya itu U-nya sama dengan nol? Nah, kita uji coba satu-satu ya. Jadi yang pertama misalnya X-nya sama dengan nol ya. Berarti kita fokusnya yang ke ini aja nih. Antara sinus KX atau cos KX. Ya enggak, karena ada X-nya ceritanya. Dah berarti coba sinus nol. Sinus nol berapa? Nol, Bu. Betul, sinus nol kan nol ya. Berarti kan ini otomatis, oh betul ya, ya enggak? Ini kan yang kita butuhkan U-nya ini sama dengan nol, ya enggak? Nah, berarti sinus KX kita pakai, makanya ini yang dipakai dari ini itu adalah sinus KX. Kalau cos KX, kan cos nol kan satu, ya enggak? Jadinya yang cos KX tidak dipakai. Berarti kita pakainya sinus KX karena memenuhi syarat. Nah, yang kedua, X sama dengan L itu U-nya sama dengan nol. Kita uji coba lagi. Nah, kita kan tadi sudah menyeleksi sinus KX ya. Berarti kita coba lagi nih sinus KX. Misalnya sinus KX. Sinus KX. Nah, kan itu X sama dengan L ya. Berarti kan sinus KL. Nah, sinus KL berapa coba? Kalau L itu kan berarti ada nilainya ya. Ya nggak? Berarti kan lebih dari nol. Nah, kalau lebih dari nol, otomatis dia tidak akan mendekati nol, ya enggak? Tidak sama dengan nol. Makanya K-nya di sini kita ganti menjadi NP per L. Jadinya nanti sinus NP per L dikalikan L. Kan hasilnya sinus NP ya enggak? Bilangan apapun kalau dikali 180 derajat untuk sinus itu hasilnya nol. Nah, sesuai nih dengan ini U sama dengan nol. Nah, berarti kita pakainya ini sinus KX-nya digantikannya dengan sinus NP per L X. Dah berarti nanti barulah diperoleh nilai UXT sama dengan ini ya. Pangkat. Ini dari sini ya. Nah, mana nih? Ini itu dari yang atas. Pangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T. Dari atas ini ya ini. Nah, tuh dari situ. Tinggal disubstitusi aja kan ya. Pangkat minus N P L alfa kuadrat. Oh, alfa ini dikuadratin T. Ya kan? Dikalikan. Nah, sinus N P per L X. Dah. Nah, ini untuk sementara kita peroleh persamaan U-nya itu ini ya, yang dikotakin. Paham nggak sampai sini? Paham nggak teman-teman? Paham, Bu. Lumayan. Lumayan ya. Pokoknya intinya ya, yang paling penting itu sebenarnya ini sih. Ini yang penting kalian dapat aja nih nilainya. Kalau ini tuh pasti selalu sih rata-rata kalau di sumbu kartesian pakainya ini sinus kx sama cos kx. Tinggal nyari ini yang t-nya ya. Kalau difusi. Udah kalau ini udah dapat tinggal diuji satu-satu. X-nya sama dengan nol, XL, X sama dengan L. Udah tinggal mana nih yang dipakai gitu. Dari keempat ini tadi, nih dari yang biru-biru ini. Ternyata yang cocok itu yang sinus KX.
ya kan, sinus KX, karena hasilnya nanti nol. Barulah nanti diseleksi lagi. Kira-kira bisa nggak nih untuk yang uji yang kedua? Ternyata nggak bisa, makanya hanya diganti sama NP per LX. Nah, udah ternyata bisa nih, ternyata hasilnya nol. Nah, barulah kita peroleh untuk persamaan U, X, T, itu pakainya yang ini. Nah, ini untuk yang sementara, untuk uji syarat batas yang kedua. Kira-kira apakah ada lagi apa namanya uji syarat batasnya? Nah, ada lagi, bukan hanya dua aja sesuai dengan gambar yang tadi ya. Nah, tadi kan kita peroleh ini nih untuk yang sementara ya. Apakah persamaan ini masih berlaku untuk uji yang kedua yang ini? Nah, kita ujikan. Berarti uji syarat yang kedua kan X-nya udah nih ya, karena tadi fungsinya kan X. Barulah kita untuk yang T-nya. Tadi kan T-nya sama dengan nol ya. Nah, T-nya sama dengan itu, T sama dengan nol, U-nya 100 per L X kan. Dan berarti U X, T sama dengan sinus NPX. Nah, sinus NPX per L itu apakah hasilnya itu akan 100 per LX? Kira-kira iya enggak? Enggak itu. Nah, ini berarti tidak sama dengan ya enggak? Iya. Jadi yang sinus NPX per L itu ternyata kalau misalnya di apa namanya disubstitusikan ke ini itu nggak hasilnya nggak segini gitu, nggak 100 per LX ya. Karena tidak memenuhi ya, makanya agar memenuhi syarat punya kalau udah tidak ada tuh tidak memenuhi gitu ya, kalian langsung aja nih tambahkan sigma BN. Ini udah pokoknya pasti kalau udah akhir-akhir ya, ini pasti kalian menambahkan ini nih sigma BN gitu. Udah sigma BN. Nah, ini kan sama nih. Ini pangkat minus ini sama sama ini juga sama kan? Nah, cuman pindah doang nih. Dah, pokoknya kalau udah tidak memenuhi tinggal tambahin ini. Kan sama aja kayak di Laplace juga gitu kan? Ditambahkan sigma BN. Udah. Nah, barulah. Jadi ketika UX, nol sama dengan sigma BN sinus NPX per L. Tuh. Nah, ini jadi nanti nilainya bisa mendekati 100 per L X. Coba nih mana lagi nih. Nah, ini ya. Jadi nanti U0-nya hasilnya ini yang dipakai. Sigma BN sinus NPX per L. Karena ada muncul sigma BN-nya, makanya kita hubungkan dengan deret Fourier sinus. Nah, kenapa menghubungkan dengan deret Fourier sinus? Karena itu ada BN-nya. Kan di deret Fourier sinus ada BN juga kan. Nah, ini berarti nanti bentuknya itu deret ya. Dan berarti fx-nya itu sama dengan 100 per lx. Batasannya itu antara 0 sampai dengan L. Kan tadi gambarnya gini kan. Nah, ini 0, ini L. Berarti makanya antara 0 sampai dengan L. Nah, dia fx-nya bernilai 0 ketika selain dari zona ini. Berarti di sini lah. Itu dia hasilnya 0. Nah, dari yang batasan ini, itu nanti digunakan untuk mencari BN-nya. Nah, ini mencari BN-nya. Nah, BN itu kan rumusnya 2 per L ini selalu ya. 2 per L, kemudian integral 0 sampai dengan L, fx, sinus npx per L. Nah, fx-nya tadi berapa? Fx-nya kan 100 per Lx ya. Dan berarti itu yang dipakai. Berarti nanti mencari BN-nya kan 2 per L. 0 sampai dengan L ya tadi. Fx-nya tadi berapa ya? Aku lupa lagi. Wait, 100 per L ya? Per LX. Iya, 100 per Lx.
100 per L X, kemudian sinus N P X per L dx. Udah nanti bisa diuraikan ya. Tahu lah ya. Tahu nggak? Ini sebenarnya buat PR sih. Nanti buktikan kok bisa nih hasilnya sekian. Ya kalian nanti coba ya. Ini PR-nya buat kalian deh. Ini ya. Kenapa kok bisa BN-nya itu nilainya sekian gitu dari sini. Kok bisa hasilnya 200 per pi minus 1 pangkat N minus 1 per N. Nah kalau BN-nya udah dapet, nanti ketemu nih. Tinggal disubstitusikan. Jadi nanti hasil akhirnya itu yang ini. Fungsi persamaan dari U-nya. Fungsi U X, T. 200 per pi, sigma, dan seterusnya. Ini sebenarnya ya itu sih ya. Kalau langkah-langkahnya itu hampir sama kayak yang sebelumnya, yang Laplace ya. Kalau difusi. Cuman ini ketambahan T-nya tadi aja ya. Kemudian nanti di akhir pasti ada BN-nya. Nah, BN-nya itu nanti dihubungkan dengan deret Fourier-nya tadi. Kalian udah paham belum ya yang deret Fourier? Paham nggak deret Fourier? Lumayan. Aduh, aduh. Ya, lumayan lah ya. Maunya ini pakai rumus ini aja 2 per L. Integral 0 sama dengan L, fx ya. Tuh, dicobalah ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak Belum ada. ada, Bu. Lebih ke bingung ya. Lebih ke semoga sih paham ya. Ya, nanti kalian bisa untuk menambah pemahaman atau nambah soal atau nambah latihan, kalian bisa itulah ya, bisa apa namanya tuh, bisa belajar dari YouTube ya, atau dari manapun lah, dari Boas aja kalian nanti belajar dari Boas itu bisa kok teman-teman. Udah deh, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, coba beneran nggak ada pertanyaan nih. Kalau yang Laplacian kalian masih ingat nggak? Kalau nggak ada pertanyaan ini saya tutup dong nanti nih. Ya udah kalau nggak ada nanti kalian bisa coba latihan soal ya. Yang ini nih. Serah kalian bisa lewat YouTube, bisa lewat ya udah ChatGPT juga nggak apa-apa lah. Yang penting kalian paham aja. Nih ya, membuktikan BN-nya itu hasilnya segitu. Ya, semua mau dikasih tugas apa enggak nih? Yang ini, Boleh, Bu. wish. Tapi boleh itu gak, Bu? Misalkan ini kan ada dua nomor ya, Bu, ya, satu dan tiga. Nah, Mm-mm. misalkan satunya coba kita bahas sekarang gitu, Bu. Misalnya kalau Ibu mau. Nomor satu tuh apa ya? Kayaknya kalau nomor satu tuh apa namanya? Nggak cuman menjelaskan apa namanya? Nggak terlalu matematis banget. Kayak nomor tiga aja kalian ya nanti mengerjainnya. Mana nih? Chapter 13. Hmm. Kalian udah punya buku buas kan ya? Udah punya belum? Sudah, Ibu. Udah kan ya? Nah, di sini kan ada contoh soal section 3 ya. Nah, ini difusi ini ya. Tuh, difusi. Kalian bisa belajar. Nah, ini ada perlu ada lebih penjelasannya nih. Kenapa U0-nya itu 100 per L kalikan X.
Nah, untuk kan kalau yang nomor satu hanya kalian membuktikan aja nih koefisien, jangan yang ini. Nanti kalian ngerjainnya yang nomor tiga aja ya. Nah, ini oh. Nah, ini kan PR-nya kalian. Kan kalian suruh membuktikan ya ini ya. Nanti kalian membuktikan ini ya, teman-teman. Akan membuktikan BN-nya. Nah, ternyata ada di soal BOAS. Sama yang nomor berapa nih? Nomor tiga nih. Jadi ketika eh, steady state, X sama dengan nol, ternyata suhunya 0 derajat. Ketika X sama dengan L, itu 100 derajat. Oh, ini buku BOASnya saya kelihatan atau enggak ya? Belum, Bu. Ya Belum, masih di PPT. ampun, belum. Ini Aduh, saya aduh, lagi Pak. lihat-lihat, Bu. Makanya, makanya aku kayak pada diem ya. Bentar, bentar. Nah, udah ketemu, udah kelihatan belum buku Ya, Ibu. BOASnya? Sudah. Udah. Nah, kalau yang nomor satu kan ya tadi kan apa namanya di PPT suruh tugasnya nomor satu sama nomor tiga. Ternyata nomor satu itu kalian yaitu ternyata sama disuruh kenapa kok hasilnya itu 200 per pi. Sama ini kayak tadi kamu disuruh membuktikan BN-nya, kamu mencari BN-nya ya. Ini kan kayak yang di Red Fuye. Tadi kayak mana sih? Ya, nanti kalian buktikan deret Fuye yang BN ya. Itu ya emang punya itu kalian harus bisa ya. Bismillah lah semoga bisa. Nah, kalau yang nomor tiga itu kan jawabannya ini. Jadi yang nomor tiga itu apa nih? Nah, kayak tadi ya. Jadi ketebalannya L ketika X-nya itu sama dengan nol ternyata suhunya 0 derajat. Ketika X-nya sama dengan L itu suhunya 100 derajat. Dari T sama dengan nol kemudian X sama dengan nol itu ternyata L 100 derajat dan ini hampir sama ya. Ya nggak sih? Hampir Hampir sama-sama mirip sama yang di PPT. iya ya, sama yang kayak di PPT ya. Ya nggak. Nah, jadi kalian PR-nya nomor satu aja ya. Nomor satu tuh yang nyari BN tadi ya. Bentar. Bentar. Bentar, emang sama ya. Saya lihat dulu ya, coba. X sama dengan L suhunya. Oh iya sama ya. Hampir sama ini. Ya udah kalian nanti PR-nya nomor satu ya. Gimana nomor satu sama nomor dua? Ah ya nomor dua aja satu sama dua ya. Gimana? Jadi kalau misalnya yang nomor tiga itu kan lebarnya L. Nah kalau yang nomor dua itu lebarnya udah ada tuh 10 cm. Jadi nanti L-nya tinggal diganti dengan 10 cm. Ya, udah nomor satu sama dua aja deh PR-nya ya. Kalian kerjakan coba ya di rumah. Bisa lewat ChatGPT atau lewat YouTube lah, terserah kalian. Oke, Bu. Nomor satu, pokoknya terserah deh, Kak. Satu, dua, tiga kalian mau ngerjain 2 soal aja. Terserah kalian mampunya yang mana, gitu. Kalian bisa belajar dari buku BOAS ya, BOAS juga lumayan kok ini isinya. Dah, ada pertanyaan lagi nggak? Sepertinya belum ada, Ibu. Ya, Yang lain mungkin. pasti pusing ya. Emang kalian kalau BN
belum paham. BN tuh kan deret Fuye tuh. Apa saya jelaskan lagi nih deret Fuye? Sebentar. Ini kayak cepet banget ya. Ini saya masa udah selesai nih. Iya, saya lupa sih ya dulu. Kalau saya sih kayaknya sebelumnya nggak ngajar deret Fuye ya. Kayaknya ngajarnya dulu saya integral Fourier kayaknya 100 per LX ya. Nah udah saya nyari lihat itunya apa ya ngasih gambarannya aja ya. Ini misalnya nanti BN berarti kan 2 per L ya kan. Integral 0 sampai dengan L ya karena dia gambarnya kan gini. Ini 0, ini kan sampai dengan L. Terus fx-nya, fx-nya tadi kan 100 per LX ya tadi ya, kalau nggak Iya, salah. Bu. Oh ya, 100 per LX, terus sinus NPX per LDX, ya kan? Nah, ya udah deh, berarti 2 per L. Nah, ini kan diintegralkan ya. Oh, ini kan berarti diintegralkan terhadap X ya, karena ini DX ya. Ya udah kalian nanti coba cari aja nih. Jadi yang ada X-nya nanti kalian coba integralkan ini juga kan ada X-nya nih. Sinus NP per LX. Jadi nanti kalian integralkan. Nah ini karena ada dua variabel kan yang ada X-nya berarti bagaimana caranya? Pasti ini ada caranya nyata tersendiri nih karena ini ada dua perkalian X ya. Ini kalau misalnya di sini nanti panjang banget ini kalau misalnya BN nyarinya. Tuh ya, nanti kalian coba ini buat PR kalian. Udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kayaknya sudah ya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan ya boleh kalian tanya dari WA juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya izin live ya.